Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Zahroh, NIM 056. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Saya dari Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf. Kali ini saya akan menjelaskan tentang prinsip konsumsi dalam Islam. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang pengertian konsumsi. Konsumsi secara umum merupakan kegiatan menggunakan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Konsumsi adalah semua penggunaan barang dan jasa yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Barang dan jasa yang digunakan dalam proses produksi tidak termasuk konsumsi, karena barang dan jasa tidak digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Tindakan konsumsi dilakukan setiap hari oleh siapapun dengan tujuan sebagai sarana penolong untuk beribadah kepada Allah. Artinya, apa yang kita konsumsi dapat memberi kekuatan, tenaga, dan kemudahan untuk melaksanakan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Etika konsumen. Selanjutnya, saya akan membahas tentang pertama, seorang konsumen harus membelanjakan etika. Yang pertama, etika konsumen dalam Islam. Pertama, seorang konsumen harus membelanjakan hartanya untuk kebaikan dan menjauhi sifat oleh Islam. Ada dua dasar yang menjadi pondasi perilaku konsumsi masyarakat Muslim. Yang pertama, keyakinan akan adanya hari kiamat dan kehidupan akhir. Prinsip ini mengarahkan konsumen untuk mengutamakan konsumsi untuk akhirat daripada dunia. Kedua, konsep sukses dalam kehidupan seorang Muslim diukur dengan moral agama Islam dan bukan dengan jumlah kekayaan yang dimiliki. Selanjutnya, saya akan membahas tentang 5 prinsip konsumsi. Prinsip konsumsi dalam Islam. Yang keadilannya. Prinsip konsumsi. Yang pertama, prinsip keadilan. Berkonsumsi tidak boleh menimbulkan kezaliman, harus berada dalam koridor aturan atau hukum agama, serta menjunjung tinggi kepantasan atau kebaikan. Islam memiliki berbagai ketentuan tentang benda ekonomi yang boleh dikonsumsi dan yang tidak boleh dikonsumsi. Kedua, prinsip kebersihan. Kebersihan dalam arti sempit adalah bebas dari kotoran atau penyakit yang dapat merusak fisik ataupun mental manusia. Sementara dalam arti luas adalah kebebasan dari segala sesuatu yang diberkahi Allah. Tentu saja, benda yang dikonsumsi memiliki manfaat yang bukan kemubaziran atau bahkan merusak. Ketiga, prinsip kesederhanaan. Sikap berlebih-lebihan sangat dibenci oleh Allah dan merupakan pangkal dari berbagai kerusakan di muka bumi ini. Sikap berlebih-lebihan ini mengandung makna melebihkan dari kebutuhan yang wajar. Prinsip kesederhanaan. Sikap berlebih-lebihan sangat dibenci oleh Allah dan merupakan pangkal dari berbagai kerusakan di muka bumi ini. Sikap berlebih-lebihan ini mengandung makna melebihkan dari kebutuhan yang wajar dan cenderung memperturutkan hawa nafsu dan sebaliknya terlampaui kikir hingga justru menyiksa diri sendiri. Selanjutnya, prinsip kemurahan hati. Menaati ajaran Islam, maka tidak ada bahaya atau dosa ketika mengonsumsi benda-benda ekonomi yang halal dan disediakan prinsip kemurahan hati. Dengan menaati ajaran Islam, maka tidak ada bahaya dan dosa ketika mengonsumsi benda-benda ekonomi yang halal yang disediakan oleh Allah karena kemurahannya. Karena Islam adalah agama yang sangat mendukung nilai-nilai sosial, selama konsumsi ini merupakan upaya pemenuhan kebutuhan yang membawa manfaat bagi kehidupan dan peran manusia untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Selanjutnya, prinsip moralitas. Pada akhirnya, konsumsi seorang muslim secara keseluruhan harus dibingkai oleh moralitas yang dikandung dalam Islam sehingga tidak semata-mata hanya memenuhi kebutuhan. Mengukur kepuasan konsumen Islam, kepuasan merupakan
hasilnya tidak diukur dengan nilai. Masing-masing orang memiliki tingkat kepuasan masing-masing. Namun, jika yang diinginkan terpenuhi, maka akan menghasilkan sebuah kepuasan tersendiri. Islam sebagai agama rahmatan lil alamin tidak membatasi konsumsi umatnya. Islam hanya mengatur etika konsumen sebagai wujud kebersinambungan antara sang makhluk dengan Tuhannya. Sekian dari saya, bila ada salah kata mohon maaf. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.